Ya, lagi ramai ya pemberitaan terkait perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang mem-PHK karyawan ya. Ya, terjadi di Jawa Barat, ada juga yang di Banten gitu kan. Ada perusahaan yang akhirnya tutup ya, tidak lagi beroperasi. Ada juga perusahaan yang eh, pindah ya dari Jawa Barat ke daerah lain yang memungkinkan perusahaan itu bisa lanjut berusaha gitu. Nah, memang tentu dengan keputusan perusahaan-perusahaan ini, ya perusahaan-perusahaan dengan nama besar ini, tentu ya merugikan para pekerja ya. Mereka akhirnya tidak bisa bekerja lagi, mereka di PHK ya. Nah, ini juga tidak bisa 100% kita salahkan perusahaan-perusahaan tersebut, karena tidak ada ya yang namanya perusahaan ya dibangun untuk kemudian ditutup ya. Tentu setiap orang yang membuat perusahaan, setiap orang yang berbisnis ingin agar supaya bisnisnya panjang gitu kan. Nah, keputusan dari setiap perusahaan ini tentu keputusan secara kalkulasi ekonomi ya. Misalnya ada perusahaan yang tutup ya, tidak mau melanjutkan usaha, ya tentu ya, eh, kenapa mereka tidak lagi mau berusaha ya karena ada kerugian terus menerus ya. Pengeluaran dengan pemasukan sudah tidak sesuai, artinya mereka menutup perusahaan itu ya daripada terus merugi kan. Lalu ada perusahaan yang kalau terus berada di wilayah itu, maka lambat laun perusahaan tersebut akan tutup ya, karena merugi terus menerus. Makanya perusahaan yang akhirnya pindah ya, misalnya dari Jawa Barat ke daerah lain, ya tentu perhitungan mereka adalah mereka ingin melanjutkan usaha di mana pengeluaran dan pemasukan tentu lebih tinggi pemasukan ya. Namanya orang mau usaha tentu harus mendapatkan keuntungan kan. Nah, eh, dalam hal ini kita harus melihat dari dua sisi ya, dari sisi para pekerja dan dari sisi pengusaha, di mana sebenarnya kalau kita mau melihat dari dua sisi ini, kita akan menemukan sebuah solusi ya, yang tentu solusi itu ya harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya mau coba lihat ya, atau saya mau coba sampaikan dari sisi para pekerja ya. Dari sisi para pekerja, saya ya secara khusus sudah memantau ya, lebih dari 15 tahun lalu, tapi saya coba bicarakan 10 tahun lalu sajalah ya, di mana kenaikan upah ya setiap tahun itu sebenarnya malah membuat kerugian bagi para pekerjanya ya, atau para buruhnya. Kenapa? Ya ini saya coba sampaikan dengan bahasa yang mudah ya. Misalnya begini nih, upah seorang buruh atau pekerja itu 4 juta sebulan ya. Dengan ada kenaikan, misalnya nih kenaikan 200.000, tentu secara hitungan matematika pengeluaran setiap bulannya itu ada penambahan 200.000. Itu secara matematika. Tapi ternyata dengan kenaikan 200.000 itu membuat pengeluaran para buruh ya setiap bulan menjadi 4.500.000 atau 600. Kenapa? Karena ketika upah buruh naik atau upah pekerja naik, otomatis ya yang lain ikutan naik.
eh, kita bicara di perusahaan, ya, otomatis karena perusahaan harus menambah 200.000 setiap pekerjanya atau setiap buruhnya, otomatis ya perusahaan harus menaikkan harga jual ya dari produksinya. Ya misalnya sebuah pabrik lah ya, pabrik garment misalnya, artinya dia harus menaikkan harga eh, produksi, harga barang yang akan dia jual untuk menutupi kenaikan atau tambahan pengeluaran untuk upah atau gaji. Nah, otomatis juga ya harga-harga yang lain untuk kebutuhan produksi naik. Ya, harga kain otomatis naik karena perusahaan kain upah buruhnya naik kan, sehingga dia harus menaikkan harga kain yang akan diproduksi oleh perusahaan garment ini. Begitupun yang lain, ketika semuanya naik ya otomatis ya bahan makanan naik, harga beras naik, harga ikan naik, semua naik, harga bensin naik, semua ikutan naik. Nah, kalau dihitung dengan kenaikan 200.000 ya, maka yang tadinya pengeluaran seorang buruh hanya 4 juta ya, jadi dengan 4 juta pengeluarannya sudah aman. Dengan naiknya 200.000 otomatis pengeluaran buruh menjadi 4.500.000 atau 4.600.000. Maka yang tadinya cukup menjadi tidak cukup ya. Menjadi ada buruh itu harus mencari 500.000 atau 300.000, sorry, mencari 300.000 lagi ya, agar supaya bisa mencukupi. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi kenapa setiap tahun gaji buruh naik, tapi buruhnya selalu merasa kurang dan selalu kurang? Ya karena itu, ya semuanya ikutan naik, sehingga buruh akhirnya harus menanggung beban lebih dari sebelum kenaikan upah. Itu dari sisi buruh. Kita lihat dari sisi pengusaha. Ya pengusaha ya tentu dia harus untung ya. Nah, ketika dia harus mengeluarkan tambahan upah setiap bulan, ada kenaikan 200.000, kan artinya dia harus menaikkan harga jual yang seperti saya sampaikan tadi. Ketika dia menaikkan harga jual, otomatis ya kain dan segala macam ikutan naik ya. Jadi bukan hanya hitungan 200, tapi otomatis hitungannya dia harus menaikkan lebih dari 200 karena ada beban-beban tambahan lain. Selain dia harus menambah pengeluaran untuk buruh, dia harus mengeluarkan tambahan pengeluaran untuk membeli kebutuhan kain-kain, kebutuhan untuk produksi gitu kan. Otomatis ya harganya naik. Nah, ketika harga naik ya produksi otomatis akan menurun karena ya tadinya misalnya orang memesan selalu 10.000 baju gitu. Dengan kenaikan harga ya otomatis ya yang memesan ini tentu dia harus berpikir nggak akan 10.000 lagi, dia akan menghitung menjadi misalnya 6.000 pieces yang dia akan pesan. Kenapa dia 600.000? Karena ketika dia jual tidak juga seramai sebelumnya karena harga baju yang dia jual itu kan naik ya. Jadi orang belum tentu juga mau membeli gitu. Jadi ini hubungannya begitu. Makanya kenapa akhirnya perusahaan pindah ya, ke daerah lain yang upahnya masih bisa terjangkau. Artinya perusahaan berpikir, oke, sudah ada kenaikan bahan, bagaimana caranya kita bisa untung? Ya, kita harus cari di tempat lain di mana upahnya masih lebih rendah daripada misalnya di Jawa Barat. Dan itu tentu akan memotong banyak ya
kos pengeluaran, dan tentu mereka bisa bersaing harga nantinya dalam jualan. Mau tidak mau, agar supaya perusahaan ini tetap jalan, ya mereka harus melakukan itu gitu. Jadi setelah kita melihat dari dua sisi ini, ya artinya kita melihat dengan kenaikan itu tentu tidak menguntungkan kedua belah pihak, baik buruh maupun baik perusahaan. Nah, di mana letaknya agar supaya perusahaan ini tetap bisa ada di Jawa Barat, orang-orang yang bekerja di perusahaan itu masih tetap masih bisa tetap untuk bekerja. Nah, yang harus dilihat adalah pemerintah, ya, atau yang punya kewenangan, di mana DPR sebagai pembuat undang-undang itu harus merevisi, atau paling tidak pemerintah harus membuat sebuah kebijakan di mana kalau ada perusahaan yang tidak sanggup untuk membayar upah sesuai dengan kenaikan, maka dia bisa membayar upah dengan angka sebelumnya. Tentu harus dengan persetujuan dari para buruh, ya. Nah, ini salah satu hal yang bisa menyelamatkan baik buruhnya maupun bagi perusahaan. Ya. Kalau sekarang kenapa perusahaan harus pindah? Kenapa? Kalau perusahaan akhirnya bekerja sama dengan buruh, sepakat untuk buruh dibayar upah tidak sesuai dengan kenaikan, maka si pengusaha itu bisa dipidana, ya, bisa dipenjara, karena itu pelanggaran hukum. Nah, inilah yang membuat para pengusaha akhirnya pindah. Ngapain mereka usaha tapi akhirnya dipenjara, kan? Nah, ini butuh campur tangan pemerintah agar supaya kalau ada kesepakatan antara buruh dengan perusahaan, maka itu harus dilindungi. Di mana tentu perusahaan itu tentu harus diaudit. Benar nggak perusahaan ini rugi atau tidak sanggup membayar upah dengan kenaikan. Nah, kenapa seperti itu? Karena faktanya yang terjadi, buruh yang misalnya biasanya dapat upah 4 juta, ketika perusahaannya tutup atau perusahaannya pindah, mereka akhirnya tidak bekerja, mereka bekerja serabutan, pendapatan mereka tidak bisa lagi sampai 4 juta, ya. Pendapatan mereka tiap bulan sudah kerja dari pagi sampai tengah malam itu cuma 2 juta kurang, karena serabutan. Nah, ini kerugiannya lebih besar lagi bagi buruh, gitu kan. Ini fakta di lapangan yang harus memang dilihat oleh pemerintah, ya, bahwa dengan solusi yang saya sampaikan tadi, jika ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja, di mana perusahaan tentu sudah diaudit oleh pemerintah, belum sanggup untuk mengikuti kenaikan, kalau sampai perusahaan itu, ya, mengikuti kenaikan, maka secara hitungan perusahaan itu bisa tutup atau perusahaan itu bisa pindah. Tentu kerugian yang paling utama adalah buruh, ya, atau pekerja. Yang saya bilang tadi, yang tadinya mereka mendapatkan 4 juta per bulan tanpa ada kenaikan, tapi ketika perusahaan itu tutup atau pergi, mereka hanya mendapatkan, ya, 2 juta atau di bawah 2 juta dengan kerja dari pagi hingga sampai tengah malam karena serabutan. Itu fakta yang terjadi dan harus dilihat oleh pemerintah. Saya pikir itu.